Alzheimer merupakan degenerasi progresif otak yang seringkali menyerang populasi berusia lebih dari 65 tahun. Penyakit degeneratif ini merupakan penyebab paling umum dari demensia yang ditandai dengan penurunan mental yang sangat signifikan dan destruktif yang awalnya ditandai dengan melemahnya daya ingat, hingga dapat mengakibatkan gangguan pada otak dalam melakukan fungsinya seperti perencanaan dan penalaran. Penderita Alzheimer juga memiliki kebersihan mulut yang buruk, termasuk di dalamnya terdapat plak, pendarahan gingiva, dan juga kalkulus. Penderita Alzheimer terdapat juga bakteri, virus, bahkan jamur yang berasal dari rongga mulut. Namun, yang paling utama ditemukan adalah bakteri patogen periodontal. Bakteri patogen periodontal periodontitis seperti yang pertama Actinobacillus actinomycete comitans, lalu ada Porphyromonas gingivalis, lalu ada Tannerella fossita, dan yang terakhir Fusobacterium nudeatum. Nah, bakteri tersebut mengakibatkan kerusakan jaringan yang invasif. Bakteri-bakteri ini memiliki berbagai faktor yang memungkinkan mereka untuk menghindari sistem imun host dan berreplikasi. Namun, P. gingivalis adalah bakteri patogen periodontal yang paling sering dikaitkan dengan beberapa penyakit sistemik, termasuk diduga berperan penting dalam patogenesis penyakit Alzheimer. Sebagai mikroorganisme oportunis, P. gingivalis memiliki karakter patogen yang dapat dipengaruhi oleh keadaan dysbiosis biofilm rongga mulut. Dengan demikian, bakteri ini dapat menghindari sistem imun jaringan periodontal, maka akan mengakibatkan bakterimia, yaitu masuknya bakteri ke peredaran darah. Selanjutnya, bersama dengan sirkulasi darah, P. gingivalis ini akan terbawa ke organ lainnya seperti jantung dan juga otak. Jika invasi bakteri mencapai otak, maka bakteri dapat menyerang sel neuron dan terjadi kerusakan depresif sehingga dapat memicu terjadinya penyakit Alzheimer. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan patogenesisnya. Yang pertama, bakteri Porphyromonas gingivalis masuk dan dapat merusak jaringan periodontal, lalu melepaskan produk lipoposakarida yang memicu imun tubuh, yaitu dengan menghasilkan produk-produk inflamasi seperti prostaglandin, leukotriene, dan komplement. Karena tingginya kadar lipoposakarida dapat menyebabkan peningkatan respon imun dan pengrusakan jaringan periodontal. Namun respon imun sulit mengenali P. gingivalis ini karena dapat menghindari sistem imun dengan membentuk ikatan adheren dengan eritrosit, sehingga virulensi dari patogen tersebut sulit ditekan. Porphyromonas gingivalis kemudian dapat masuk dalam sirkulasi sistemik tanpa terfagosit dan akhirnya dapat masuk ke dalam otak. Selanjutnya, Porphyromonas gingivalis yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik dapat menyebabkan tertariknya molekul inflamasi masuk ke dalam blood-brain barrier dan masuk ke dalam regel cerebral. Dan selanjutnya ada faktor usia lanjut dapat menurunkan fungsi sel mikroglia, sehingga mekanisme respon imun yang normal dapat terganggu dan menyebabkan respon imun berlebihan terhadap sinyal inflamasi yang terjadi terus-menerus, sehingga menyebabkan kerusakan neuron dan terjadilah penyakit Alzheimer. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan virulensi. Virulensi Porphyromonas gingivalis yaitu lipoposakarida dan sistem protase yang disebut gingipen. Lipoposakarida merupakan komponen integral dari semua bakteri dan dapat ditemukan pada lapisan membran luar. Invasi bakteri patogen periodontal ke otak melalui jaringan sistemik. Porphyromonas gingivalis dapat merusak jaringan periodontal dengan melepaskan lipoposakarida yang memicu imun tubuh, yaitu dengan menghasilkan produk-produk inflamasi, sehingga dapat menyebabkan kerusakan neuron pada otak. Nah, faktor apa aja ya yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit Alzheimer? Nah, yang pertama itu ada faktor lokal. Seiring bertambahnya usia, sering terjadi penipisan sel epitel dan perubahan komponen pada jaringan seluler yang menyebabkan penurunan daya pembentukan jaringan ikat, sehingga lebih rentan terjadinya penyakit periodontal. Yang kedua, ada faktor sistemik. Misalnya hipertensi dan memiliki riwayat penyakit jantung. Yang ketiga itu ada faktor perilaku.
seperti pengaturan cara penyikat gigi yang salah merupakan salah satu faktor terjadinya oral hygiene yang buruk. Yang keempat itu ada konsumsi alkohol, dan kelima itu ada genetik atau keturunan seperti mengidapnya sindrom seperti Down syndrome. Nah, sekarang saya akan menjelaskan patogen dari terjadinya penyakit periodontal yang seperti sudah dijelaskan oleh teman saya. Bakteri yang paling sering muncul itu Prepanolas gingivalis. Nah, bakteri Prepanolas gingivalis masuk dan dapat merusak penjaringan periodontal. Lalu, invasi bakteri melalui sirkulasi sistemik, yaitu bakteri itu melepaskan produk liposakarida yang memicu imun tubuh turun dengan menghasilkan produk-produk inflamasi seperti prostaglandin, leukotriene, dan komplement. Lalu yang ketiga itu adalah P. gingivalis membentuk ikatan adheran dengan eritrosit sehingga tidak terdeteksi. Nah, tingginya kadar liposakarida dapat menyebabkan peningkatan respon imun dan perusakan jaringan periodontal. Namun, respon imun sulit mengenali Prepanolas gingivalis karena menghindari sistem imun dengan membentuknya ikatan adheran dengan eritrosit sehingga virulensi dari patogen tersebut sulit ditekan. Nah, Prepanolas gingivalis kemudian masuk ke dalam sirkulasi sistemik tanpa terfagosit dan akhirnya dapat masuk ke dalam otak, lalu dapat menembus blood-brain barrier. Nah, Prepanolas gingivalis yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik dapat menyebabkan tertariknya molekul inflamasi dan masuk ke dalam blood-brain barrier dan masuk ke dalam regio cerebral. Salah satu faktornya yaitu faktor usia dapat menurunkan fungsi sel mikroglia, sehingga mekanisme respon imun yang normal akan terganggu dan menyebabkan respon imun melebihan sehingga sinyal inflamasi yang terjadi terus menerus sehingga menyebabkan kerusakan neuron. Lalu terjadinya lah penyakit Alzheimer. Nah, sekian video dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan.